Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam, salah satunya pasir. Mengungkap kekayaan Sungai Musi yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera atau sekitar 750 km, ternyata menyimpan berjuta kekayaan. Selain sebagai nafas kehidupan bagi warga Palembang dan daerah lainnya, Sungai Musi telah memberikan putaran ekonomi melalui pasir yang berada di dasar Sungai Musi. Sejak zaman dulu, pasir Sungai Musi sudah menjadi penunjang ekonomi bagi warga kota Palembang. Sebagian besar gedung yang dibangun dengan bahan material beton di kota Palembang, salah satunya pasir bersumber dari Sungai Musi. Seolah tidak pernah habis cadangan pasir Sungai Musi, terus menjadi komoditi yang diandalkan sebagai lahan uang bagi para penambang pasir. Saudara, Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu pusat pembangunan ekonomi nasional, di mana berbagai pembangunan tengah dilakukan seperti pembangunan jalan tol, serta berbagai pembangunan lainnya termasuk pembangunan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini tengah dilakukan penimbunan. Berbagai material bangunan yang digunakan, yakni salah satunya pasir, di mana pasir ini sendiri didapat daripada penggalian pasir di Sungai Musi. Namun sayangnya, penggalian pasir yang dilakukan di Sungai Musi ini sebagian tidak memiliki izin resmi daripada pemerintah, di mana penggalian pasir secara besar-besaran yang dilakukan para penambang pasir ini memiliki dampak lingkungan, yakni terjadinya abrasi. Berbagai bangunan yang ada di pinggiran Sungai Musi telah terjadi abrasi karena terjadinya penggalian pasir di Sungai Musi secara besar-besaran. Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, tidak pernah berhenti melakukan aktivitas bangunan fisik. Setelah LRT, jalan tol, stadion sepak bola Jakabaring, kini Pemprov Sumatera Selatan kembali menggeliatkan roda ekonomi dengan dibangunnya kantor gubernur di lokasi yang baru di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Kawasan perkantoran terpadu seluas 40 hektar di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang ini tengah dilakukan penimbunan, yang salah satu bahan material pasir yang berasal dari Sungai Musi. Pematangan lahan untuk kawasan perkantoran ini salah satu materialnya menggunakan bahan pasir. Pemindahan kawasan perkantoran pemerintah provinsi
ke lokasi Kecamatan Kertapati, salah satunya alasan untuk keseimbangan pembangunan antara hulu dan hilir. Terlebih kantor gubernur yang lama memiliki nilai historis dan bangunan warisan budaya yang usianya sudah setengah abad. Kawasan perkantoran pemerintah Sumsel yang baru diharapkan menjadi flyover daerah seberang Ulu di samping kawasan Jakabaring yang merupakan menjadi center of gravity. Dibangunnya kawasan perkantoran telah memacu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang berada di kawasan ini. Salah satunya pesatnya pembangunan perumahan. Proyek pembangunan kawasan perkantoran Gubernur Sumatera Selatan ditargetkan selesai 2023 dan diawali pembangunan kantor Gubernur Sumsel yang ditargetkan selesai tahun 2021. Aktivitas pembangunan fisik di Kota Palembang turut memacu meningkatnya permintaan material bahan bangunan, salah satunya pasir. Permintaan pasir dari Sungai Musi memacu para penambang pasir Musi yang melakukan penyedotan di beberapa titik, salah satunya di lokasi penyedotan pasir kawasan Kelurahan Kertapati. Dampak dari aktivitas penyedotan pasir yang dilakukan secara terus-menerus sejak 2 bulan terakhir menjadi uring-uringan warga di sekitar lokasi penyedotan pasir, terutama pemukiman warga yang berada di pinggir Sungai Musi kini mulai terjadi abrasi. Jelas resah Pak, kami sudah takut Pak, sebab kan rumah-rumah lah sudah banyak miring. Sudah itu dia pengambilan pasirnya Pak setiap hari. Berapa tongkang itu ya Pak? Hampir 10 tongkang Pak. Setiap hari? Setiap harinya. Kalau dia dua geruk itu dapat 2 tongkang, artinya 20 tongkang per hari. Satu tongkang itu berapa kira-kira Pak? Tonasenya? Itu lebih kurang 220 ton, 2000 ton lah itu Pak. Semuanya? Semuanya. Setiap hari? Setiap hari itu Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah dilaporkan Pak? Ini apakah penambangan ini ada izin atau tidak? Kami kalau masalah izinnya Pak, kami kurang tahu. Kami sebagai masyarakat ini ya cuma lihat-lihat aja Pak. Nah cuma kami ya tidak melarang dia untuk usaha Pak. Cuma ya pikirkan nasib kami yang kecil-kecil ini Pak. Kalau sampai rumah kami terjungkal ke sungai, ya. Lebih kurang 1 bulan sudah Pak. Sebelumnya? Sebelumnya enggak ada Pak, ada. Cuman enggak sebanyak ini Pak.
Ini kan sudah melebihi ya kapasitas Pak. Sungai Musi aja kami mau lewat susah tongkang-tongkang ini Pak. Kelihatannya dibawa kemana Pak pasir-pasir hasil penambangan ini? Kelihatannya Pak yang jelas arahnya ke Musi 2 Pak, kami kurang tahu. Kekhawatiran warga bukan tak beralasan karena pelaku penambang pasir sedot di Sungai Musi hanya melakukan aktivitas penyedotan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Sudah lebih 2 bulan. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap daerah pemukiman di sekitar sini Pak? Kalau pengaruhnya ada Pak, terutama kalau di pinggir sini dia tanahnya turun dia. Istilahnya itu kalau bahasa ini longsor kan dia kan, ada pengaruhnya dia. Jadi bagaimana Pak perhatian daripada pengusaha-pengusaha yang mengangkut menyedot pasir di Sungai Musi di sekitar depan rumah Bapak ini? Kalau harapan warga sini termasuk aku pribadi kan mestinya kan dicerucup ya kan, supaya dia tidak terlalu kuat turun tanah itu kan. Kalau turun memang masih tetap turun dia. Cuma kalau dicerucup itu harapan warga di sini, terutama aku pribadi. Sejauh ini bagaimana upaya daripada pihak pengusaha penyedot pasir di sekitar sini? Kalau masalah cerucup itu belum ada. Untuk bantuan yang mereka lakukan ke warga? Sudah ada sembako sebanyak 30 paket. Pekerja yang melakukan aktivitas penyedotan pasir Sungai Musi yang menggunakan tongkang bahkan tidak mengetahui kerusakan lingkungan sekitar penyedotan pasir. Bagi para pekerja penyedot pasir Sungai Musi, setiap pagi menjelang sore tugasnya hanya menyedot pasir dan membawa hasil pasir sedot ke kawasan Jembatan Musi 2 Palembang untuk dipindahkan ke daratan tanpa menggunakan pelabuhan yang sesuai perizinan. Kalau melakukan pasir sini, Pak, satu, ada izin cak itu kan di lokasi wong yang punya maksudnya kan. Kalau kita kata izin dengan wong yang punya, kita tidak boleh nyedot di sini Pak. Yang berikan izin siapa Pak? Itu Pak David. Pak David, tidak tahu bukan namanya David lah kan, yang punya izin sini kan. Satu hari berapa banyak Pak pasir yang disedot di sini? Oh, kalau kami cuma satu ponton Pak. Iya, iya tiap hari. Kadang tuh tidak. Kalau yang lain macam sapu Acai, sudah itu macam sapu itu lagi Indra ya. Nah itu banyak ponton dia Pak. Lokasi penyedotan pasir Sungai Musi selain di wilayah Kota Palembang juga berada di beberapa aliran Sungai Musi seperti di Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Pasir hasil sedot juga dipasarkan di Palembang melalui depot pasir yang berada di daerah aliran Sungai Musi. Ketika kami menanyakan masalah perizinan seperti izin usaha pertambangan IUP, mereka mengakui memiliki izin, bahkan membayar retribusi. Ini tambang rakyat, usaha rakyat ya Pak ya? Iya, usaha rakyat. Kita bayar retribusi enggak Pak? Ah, bayar. Dengan siapa Pak? Ada di sana kan, ada di Pemdanya ada, di Kadesnya ada itu kan. Kalau bayar. izin kita ada Pak? Ya ada. Dari Kades? Iya ada, dari Dispemda ada. Dispemda ya. Berapa bayar retribusi kalau sekali ini perhitungan per kubik Pak? Oh, ini kan borongan di sini itu ada. Sekitar kurang lebih 300 ribu. Iya. Satu tongkang. Iya, satu tongkang. Aktivitas penambangan pasir di Sungai Musi tetap menjadi perhatian pihak terkait, seperti pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan. Bahkan telah dilakukan penangkapan bagi penambang pasir Sungai Musi yang tidak memiliki izin.
penangkapan penambang pasir ilegal pernah dilakukan Polres Musi Banyu Asin karena mengakibatkan perusakan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai yang dilakukan penambang ilegal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Perizinan Mineral dan Batu Bara sejak tanggal 10 Desember 2020 sudah dikembalikan ke Kementerian ESDM, sehingga pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan lagi dalam soal pengeluaran izin mineral dan batu bara, termasuk pengeluaran izin penambangan pasir. Kerusakan lingkungan daerah aliran sungai selain akibat penambangan pasir ilegal di Sungai Musi, salah satunya juga akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Sungai Musi. Warga yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan sungai menjadikan Sungai Musi salah satu areal tempat pembuangan sampah terluas, sehingga kualitas air Sungai Musi sudah tercemar. Pak, itu buang apa, Pak? Sampah ke Sungai Musi? Sampah apa? Sampah. Sampah? Tiap hari buang sampah? Enggak, bau inilah. Ke Sungai Musi? Bau inilah. Hah? Sampah dari mana? Sampah lingkungan ya. Tempakal ya kalau Bapak tahu enggak buang sampah di Sungai Musi dilarang? ya. Hah? Hah? Sudah sering buang sini? Enggak, bau Ya. sekali lah. Dari sekalian ceburuan. Iya, jangan lagi Pak ya. Ya. Ini kan sungai harus bersih kan? Ya. Tempat kehidupan. Ya, Ya. kan tahu kan sudah harus jaga sungai bersih kan Pak? Ya. Beban berat Sungai Musi yang harus menanggung ulah manusia telah membuat kerusakan di sepanjang aliran Sungai Musi, termasuk mutu kebersihan air Sungai Musi yang saat ini sudah tidak bersih lagi akibat pembuangan limbah ke sungai, termasuk limbah rumah tangga. Pengamat komunikasi lingkungan Profesor Isna Wijayani menyayangkan kurangnya komunikasi antar warga dan pemerintah akan kesadaran menjaga kelestarian Sungai Musi. Selama ini, Sungai Musi telah memberikan penghidupan bagi manusia. Namun, Sungai Musi hanya dijadikan sarana untuk mencukupi kebutuhan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan kualitas mutu air Sungai Musi. Penggalian pasir yang ada di Sungai Musi itu membantu melestarikan kehidupan Sungai Musi dengan tidak terjadinya pendangkalan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan lingkungan di sekitar
mana penduduk bermukim di tepian Sungai Musi, maka itu akan mempengaruhi kehidupan mereka akan menjadi sebuah malapetaka atau musibah jika pengerukan ataupun penyedotan pasir itu tidak memikirkan bagaimana perumahan-perumahan yang ada di tepi Sungai Musi itu diperhatikan. Sebagai contoh, jika tidak diadakan survei ataupun penelitian awal daripada pengerukan pasir-pasir tersebut ataupun penyedotan pasir-pasir tersebut misalkan dengan AMDAL, maka rumah-rumah yang di tepi Sungai Musi itu akan terancam untuk runtuh dan dia tidak akan bisa lagi berdiri di tepi Sungai Musi. Sungai Musi bagi masyarakat khususnya Kota Palembang adalah pantai yang memanjang dan tempat aktivitas ekonomi dan sumber kehidupan. Aktivitas penambangan pasir di Sungai Musi meski telah diatur melalui perizinan usaha penambangan, namun kenyataannya masih menyisihkan permasalahan lingkungan. Persoalan kerusakan sepanjang daerah aliran sungai hingga kini masih menjadi keluhan bagi warga yang bermukim di pinggiran Sungai Musi. Salah satunya erosi akibat penyedotan pasir Sungai Musi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar lokasi penambangan pasir. Saudara, Sungai Musi menjadi salah satu tumpuan sumber kehidupan bagi masyarakat, salah satunya di Kota Palembang. Namun Sungai Musi juga saat ini dibebani dengan masalah-masalah yang cukup berat. Selain kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Musi, juga terjadi eksploitasi secara besar-besaran penyedotan pasir di Sungai Musi yang kurang memperhatikan lingkungan di sekitar lokasi penyedotan, sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan di sekitar Sungai Musi, khususnya tempat lokasi penyedotan ini menjadi keluhan bagi masyarakat warga sekitar pemukiman.